Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena klik tombol subscribe itu gratis. Gratis dengan subscribe, kamu support channel ini untuk upload video setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton. Yahoo! Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma tassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin habibir rahman sayyidil aqwan al-hadir ma'a man shalla alaihi fi kulli zamani wa makan wa ala alihi wa sahbihi fi kulli an. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan, kesehatan, keselamatan sehingga kita bisa berkumpul kembali pada malam hari ini, malam Rabu. Biasa kita akan mengaji tentang kitab Idhatun Nasihin. Kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana pendidikan, iya. Kemarin kita sudah membahas bagaimana pendidikan. Sekarang kita memulai dari awal kitab. Buka kitabnya awal. Kitabnya awal. Buka kitab halaman pertama. Halaman pertama, halaman kedua. Di sini ada pendahuluan. Muqaddimah itu artinya pendahuluan, pembukaan, ya. Muqaddimah artinya pendahuluan. Kita baca supaya kita mengambil keberkahan ini kitab, ya, supaya kita mengambil keberkahan ini kitab, supaya bermanfaat nanti untuk kita, untuk murid-murid kalian, untuk anak-anak kalian nanti. Idhatun Nasihin itu artinya nasihat untuk generasi muda. Idhatun Nasihin itu artinya nasihat untuk generasi muda. Nah, di sini saya Mustafa Al-Walayan mengumpulkan banyak-banyak nasihat yang harus kita pahami, yang harus kita dengarkan, ya, yang harus kita ingatkan. Jangan sampai kita lupa daripada nasihat yang sudah disampaikan oleh pengarang kitab, siapa? Syekh Mustafa Al-Walayan. Syekh Mustafa, Profesor Doktor Syekh Mustafa Al-Walayan. Nah, kita mulai dengan kita mengambil keberkahan. Kita mulai dari pembacaan Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat kitabnya. Tolong dilihat kitabnya. Nanti tidak tahu yang mana yang mau diartikan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وبعض فهذه شجرة كنت أنشرها في جريدة المفيد تحت عنوان عظات الناشئين وبإمضاء أبي فيد وقد كان لها في نفوس القراء جميل الوقع وعظيم التأثير وكان كثير منهم يستحسن أن تتبع هذه العظات في كتابي وتنشر بين من لم يكن يطالع تلك الجريدة فلما قتلت هذا الأمر يقينا عزمت على نشرها بين سبان الأمة لتكون لهم نبراسا وهدى والله الموافق. Nah, kita memulai dengan muqaddimah sekarang. Kita memulai muqaddimah. Muqaddimah artinya, nah ini kita akan mulai dengan artian dulu, ya. Kita bakal mengartikan dulu, nanti baru dijelaskan, ya. Perhatikan, bisa cara ngartikannya? Bisa. Muqaddimatun. Artinya di sini, ya. Muqaddimatun, artinya di bawah.
Dahuluan. Bisa? Nah. Jadi begitu juga yang seterusnya di bawahnya. Seperti ini, kelihatan. Contoh ngertinya. Kelihatan? Kelihatan? Ngartikannya, kelihatan? Kelihatan enggak? Ada tulisannya? Ada tulisan kan? Sedikit, ada. Nah, seperti itu ngartikan. Sekarang perhatikan kitabnya. Nanti yang tidak merhatikan kitab tidak bakal paham ya. Sekarang kita belajar mengartikan dulu. Kita artikan dulu, nanti baru kita terangkan. Bawa penanya semua. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah, artinya pendahuluan. Pembukaan bisa, pendahuluan bisa. Ikhwanin nasyiin, wahai generasi muda. Ada di situ ikhwanin nasyiin, wahai generasi muda. Hadhihi, ini. Idhatun nafi'ah, nasihat yang bermanfaat. Wallahi lami'atun. Kelihatan? Hadhihi, ini, idhatun nafi'ah, nasihat yang bermanfaat. Wallahi lami'atun, bagaikan mutiara yang berkilau. Bagaikan mutiara yang berkilau. Satarawunaha, engkau akan melihat ha kepada itu nasihat. Engkau akan melihat, satarawunaha, engkau akan melihat ha kepada itu nasihat. Manzumatal ikdi fi silkil ibarah. Manzumatan, susunan. Al-ikdi, ikatan, fi silkil ibarah, di penjelasan bab-babnya. Mansuratan, halnya terpisah. Ulangi ya. Satarawnaha, engkau akan melihat ha kepada itu nasihat. Manzumata, bisa baca Quran kan? Bisa. Manzumata, susunan daripada itu nasihat. Al-iqdi, sesuai dengan ikatan. Fi silkil ibrati, di jalan sesuai bab-babnya. Mansuratan, yang terpisah-pisah. Mansuratan, yang terpisah-pisah. Al-faidah, yang berfaedah. Biqalamil hikmati, dengan ucapan yang bijaksana. Biqalamil hikmati, dengan perkataan atau ucapan yang bijaksana. Turshidu, yang akan membawa. Turshidu, yang akan membawa. Ilal manhajil qawim, kepada jalan yang lurus. Ila manhajil qawim, kepada jalan yang lurus. Bil uslubil hakim, dengan cara yang bijaksana. Bi uslubil hakim, dengan cara yang bijaksana. Wa tahdi, dan akan memberikan hidayah kepada siapa? Man, siapa orangnya. Ada tulisan man. Man, siapa orangnya, artinya. Amila biha, amila,
yang mengamalkan, amila yang mengamalkan, biha kepada ini nasihat, biha kepada ini nasihat, man siapa orangnya, amila yang mengamalkan, biha kepada ini nasihat, ila siratil mustaqim kepada jalan yang lurus. Titik. Sudah? Ansya'tuha, saya utarakan nasihat ini. Ansya'tuha, saya utarakan nasihat ini. Ansya'tuha, saya kemukakan nasihat ini. Waraidi, dan dilandasi, fiha, waraidi dan dilandasi, waraidi dan dilandasi, fiha di dalam ini nasihat, al-ikhlasu, niat yang ikhlas. Wasuwaya sidqun niyah, dengan jalan, wasuwaya dengan jalan, sidqun niyah, niat yang baik. Sidqun jujur, baik bisa. Niyatun niat, jadi niat yang baik. Wahia, adapun ini nasihat, wahia adapun ini nasihat, itu tahmilu, membawa, mencakup, baina hawaijiha, dari perkara-perkara sosial, maudhu'atin syatta, yang dengan berbagai macam-macam cabang, jenis, bisa dengan berbagai macam-macam jenisnya. Minal ahlak, min, ya ada kan? Min, ada. Min dari, artinya ijtima'i, perkara sosial, wal ahlaki, dan ahlak, watantawi adhali'uha, dan cabang-cabang daripada sifat-sifat tersebut, dan mencakup, watantawi, dan mencakup, adhali'uha, cabang-cabang tersebut. Watantawi, dan mencakup, ada watantawi, ala madhamin, atas kandungan, atas kandungan, mutanawwi'atin, yang bermacam-macam, termasuknya minal adabi, daripada ilmu adab, wal hikami, dan ilmu penuh hikmah. Fahiya ja'batul ibarin wa kinanatul udhatin. Maka adapun nasihat ini, itu artikan global ya, artikan global panjang. Maka adapun nasihat ini, itu yadra'u, akan membentengi, ha kepada ini nasihat, untuk siapa? An-nasi'u, untuk generasi muda. An-nafsihi, dari dirinya sendiri.
untuk membentengi, yadra'u biha, untuk membentengi an-nasi'u, generasi muda, an-nafsi, dari dirinya, dari sifat apa? Juyusal khumuli, sifat pengecut, sifat lemah. Wa kata ibal di'atin, dan kemunduran di dalam suatu kecelakaan. Kemunduran di dalam suatu di'atin, yaitu inkhithat, terpleset atau kecelakaan. Wa yadfa'u, maka akan membentengi juga kepada perkara, wa yadfa'u, dan akan membentengi juga kepada perkara apa yang tabuha, yang mengakibatkan kepada generasi muda, yang tabuha, yang mengakibatkan kepada generasi muda, min awadil amradi, daripada penyakit-penyakit ijtimaiyatin, sosialisasi dan moral. Watawari, dan pengaruh, dan dari pengaruh al-asqami, penyakit-penyakit az-zamaniyah, di zaman kita sekarang. Watawari, dan dari pengaruh-pengaruh al-asqami, penyakit-penyakit az-zamaniyati, zaman kita sekarang. Fa'addu, maka bangkitlah wahai generasi muda. Fa'addu alaiha, kepada ini nasihat. Maka bangkitlah, fa'addu, maka berpegang teguhlah, bisa. Alaiha, kepada ini nasihat. Ayyuhan nasi'un, wahai generasi muda. Bin nawajidi, dengan sungguh-sungguh, dengan benar-benar. Maka apa yang akan terjadi? Takun. Jadilah engkau. Takun, jadilah engkau. Lakum, kepada kalian, wahai generasi muda, kepada kalian, dari atan, penyelamat atau benteng. Yauma takunu, di hari subbanan, di hari yang mana engkau akan menjadi tua. Subbanan akan menjadi di masa mudamu. Subbanan itu masa mudamu. Wahduhran, dan sebagai tabungan. Hina, ketika. Tasiruna, engkau semua menjadi, wahai generasi muda, wahai anak-anak tahfiz al-fikri. Hina tasiru, ketika kalian semua menjadi syiban, menjadi kakek-kakek atau orang tua. Wassalamun, dan keselamatan. Ala, kepada man, seseorang, siapa orangnya, sami'a, yang telah mendengar, apa idati, nasihatku. Siapa nasihatku? Nasihat Imam Mustafa
Gulayen. Fawa'aha dan menjaganya ha kepada ini nasihat. Fawa'aha dan menjaganya ha kepada ini nasihat. Wa amila bimuqtaduha dan mengamalkan dengan nasihat-nasihat yang sudah diutarakan. Ha kepada nasihat-nasihat. Titik. Ada yang ketinggalan? Hah? Ada yang ketinggalan? Nah, nanti kalau pengen tahu artinya nanti lihat di ini ya. Lihat. Belajar lah. Udah bisa baca Quran kan? Udah bisa. Nah, ini baru ngertikan. Sekarang mukadimah. Di sini dengarkan ya. Di sini Imam Mustafa Al-Ghulayen berkata bahwasanya menasihati kita untuk pertama-tama kalinya ini adalah kitab yang berisi banyak macam nasihat yang bermanfaat. Wahai generasi muda, wahai para anak-anak Al-Tafiz Al-Fikri wala ilamiah, dan banyak dan nasihat ini adalah bagaikan mutiara yang berkilau. Jadi nasihat itu adalah seperti mutiara yang berkilau. Jadi nasihat itu bermanfaat. Coba kalau nasihat baik itu bermanfaat enggak? Nasihat baik bermanfaat enggak? Bermanfaat kan? Tapi kalau nasihat buruk bermanfaat enggak? Enggak. Kalau nasihat baik bermanfaat. Bermanfaatnya bagaikan apa? Mutiara yang berkilau. Kalau mutiara dihargai orang enggak? Dihargain enggak? Punya emas dihargain? Tapi kalau punya batu, punya semen, kemana-mana bawa semen, kemana-mana bawa pasir, dihargain enggak? Enggak kan? Tapi kalau mutiara, nah nasihat yang baik itu seperti mutiara. Maka kata Syekh Mustafa Al-Ghulayen, ini semua saya tulis dengan ucapan-ucapan saya yang bijaksana, yang akan membawakan kalian semua yang mendengar daripada nasihatku kepada jalan yang lurus. Kemudian seluruh nasihat ini dilandasi dengan niatku yang ikhlas, kata Syekh Mustafa Al-Ghulayen. Wa hiya tahmilu baina hawaijiha, maka banyak nasihat-nasihat di sini terkumpul daripada ilmu sosial, ilmu moral, ilmu adab, apalagi nanti bagai macam sifat-sifat yang mengajarkan kita supaya kita jangan sampai tertiru nih loh, sifat buruk nih loh, sifat baik nih loh, sifat tidak baik, tidak buruk. Ada enggak? Ada. Maka kita disuruh apa katanya? Ini nanti jikalau kalian bermanfaat, jikalau kalian mengamalkan ini nasihat, maka nasihatku ini akan menjadi benteng kalian ketika kalian sudah menjadi pemuda atau pelopor. Jadi subanan itu artinya pelopor. Tahu pelopor? Tahu? Pelopor itu pemimpin. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi pejabat, ada yang jadi PNS. Kan pemimpin. Maka ini akan menjadi penyelamat, selamat hidup karena mengamalkan ini nasihat. Waduhron, dan tabungan kalian, sehingga dari kalian muda sudah selamat, maka akan menjadi tabungan kalian sampai tua. Maka kita didoakan sama Syekh Mustafa. Kata Syekh Mustafa di awal-awal kitab, didoakan supaya kita diberikan keselamatan bagi orang yang mendengar nasihatku. Yang tidak dengar tidak bakal selamat. Tapi kalau yang dengar nasihatnya akan selamat. Dan yang menjaga ini nasihat. Kemudian yang mengamalkan ini nasihat. Paham? Ini belum ya. Belum, baru awal-awal, baru panas. Kalau mesin itu baru dihidupi.
Baru kita masuk tentang al-iqdam. Nah, ini baru nasihat pertama. Nasihat pertama. Maka artikan. Ayo, belajar, ayo. Nggak bisa lama-lama bisa. Nggak bisa itu karena belum terbiasa. Ayo, bismillah, ayo. Semangat. Nasihat yang pertama yaitu al-iqdam. Ada. Kalau kecepatan bilang ya. Ustaz, kecepatan. Bilang. Ya, Ustaz, kelembetan. Usah cepetin nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Al-iqdam. Berani maju. Sifat berani maju. Iqdam itu artinya sifat berani maju. Gimana sih maju yang sebenarnya ini? Bukan maju bukan itu. Ya, maju itu yang gimana sih? Kita pengen jadi orang maju itu gimana sih? Kita pengen jadi orang dianggap berani itu gimana sih? Keberanian yang sebenarnya itu gimana sih? Berani kalau disenggol orang langsung gelut. Apa kok nyenggol aku tangan ini loh. Itu bukan. Nah, gimana? Nah, di sini akan diterangkan oleh Syekh Mustafa Al-Ghulayan. Khalaqallahul insan. Ada Khalaqallahul insan. Allah menciptakan manusia. Allah menciptakan manusia. Liyakuna, supaya menjadi amilan. Ada amilan, ada amilan, bekerja. 5 dari perkara yuhihi, semasa hidupnya. Sa'ian, halnya berjalan. Fi manakibil ardi, di muka bumi ini. Di muka bumi ini. Sa'ian, halnya berjalan. Fi manakibil ardi, di muka bumi ini. Yang enggak bawa kitab ketinggalan. Ya, enggak bawa kitab. Enggak bawa pena. Enggak bawa pena. Nanti lihat sama yang sudah ngertikan ya. Muntafi'an, bermanfaat. Harus bermanfaat, boleh. Muntafi'an, harus memberikan manfaat. Bi khairatiha, dengan kebaikannya. Bi khairatiha, dengan kebaikannya. Daiban, halnya terus menerus. Daiban, halnya terus menerus. Fima, dari perkara. Dari perkara ya'udu, yang mengembalikan kepada itu perlakuan, perilaku. Ya'udu, yang mengembalikan. Alaihi, kepada seseorang tersebut yang melakukan sifat berani tadi. Alaihi, kepadanya. Nyanya itu orang yang melakukan iqdam. Wa ala, dan kepada majmu'il ummah, seluruh
bangsa. Majmu'il ummah, seluruh bangsa, seluruh umat. Bil khairi jammi, dengan kebaikan yang banyak. Al jammi, banyak. Bil khairi, dengan kebaikan. Al jammi, banyak. Bil khairi, dengan kebaikan. Al jammi, banyak. Wala yakunu, maka tidak akan terjadi ini perkara, zalika, ini keberanian, ini sifat berani ini tidak akan terjadi. La yakunu dzalik, tidak akan terjadi sifat berani ini illa bil iqdam, kecuali dengan keberanian, kemajuan, kecuali bil iqdam, dengan semangat maju. Wa badli juhdi, dan pengorbanan yang tulus, pengorbanan yang benar, dan pengorbanan yang benar. Wa badli juhdi, dan pengorbanan yang benar. Titik. Nah, sudah. Ini penting, ini harus artian. Kalau yang awal-awal nanti lihat di Facebook ya artiannya. Nah, kalau yang ini apa? Yang sifat yang pertama yang harus kita lakukan, al-iqdam, berani maju, ini harus diartikan. Yang enggak tahu nanya ya, yang enggak tahu bilang. Sudah semua? Dan yang ketinggalan? Bismillahirrahmanirrahim. Al-iqdam, berani. Nah, jadi gimana sih sifat berani itu? Nah, di sini dikatakan sama Syekh Mustafa Al-Ghulayan, khalaqallahu al-insan liyakuna 'amilan lima yuhyihi. Allah menciptakan manusia, menjadikan manusia itu untuk bekerja di dunia ini sebenarnya. Untuk bekerja selama hidupnya. Bekerja apa? Bekerja hal yang bisa menjadikan hidupnya mulia. Hidupnya menjadi mulia. Dengan sifat apa? Sifat berani. Berani apa? Melakukan kebaikan, bukan melakukan keburukan. Bagaimana sih seseorang tersebut sangian? Ya, manusia itu berjalan di dunia. Berjalan di dunia itu halnya berjalan. Tujuannya mana? Akhirat. Jalan di dunia bakal sampai enggak? Bakal sampai. Sampainya kapan? Mati. Meninggal itu bakal sampai. Jadi diibaratkan halnya orang yang berjalan di dunia ini fi manakibil ardi, di muka bumi ini, muntafi'an, halnya harus kita melakukan sifat-sifat yang memberikan manfaat ya untuk orang. Teman tuh diajak untuk kebaikan, jangan diajak untuk keburukan. Bi khairatiha, dengan kebaikannya, kebaikan seseorang tersebut, dengan sifat kemajuannya tadi. Berani, ayo. Yang malas, ayo ngaji. Yang tidak pernah baca Quran disuruh ngaji. Kita berani negor yang salah, kita tegur. Itu sifat berani. Kenapa? Bermanfaat untuk orang. Fima ya'udu alaihi, dari perkara yang mengembalikan untuk dirinya sendiri. Dia melakukan amal untuk seseorang, ya, sumpama si siapa namanya? Nah, si Faris, ini siapa namanya? Zahron. Dia menyuruh Zahron, ayo nanti malam habis ba'da maghrib kita ngaji di rumah Tafiz Al-Fikri. Bermanfaat enggak? Untuk siapa? Satu, untuk si yang ngajak. Kemudian untuk si yang diajak. Kalau yang diajaknya datang. Bagaimana kalau yang diajaknya tidak datang? Tetap dapat manfaat siapa? Si Farizi. Nah, begitulah ibaratnya orang yang harus memberikan
manfaat. Nah, di sini dampaknya nanti ke depan untuk siapa? Ketika bisa mengembalikan kemanfaatan itu untuk dirinya sendiri, maka akan bermanfaat ala majmu'il ummatin bil khairi, untuk seluruh bangsa. Suatu saat dia jadi pemimpin ya. Jadi pemimpin, dia akan pemimpin yang baik. Dia maju terus kuliah, terus sampailah dia menjadi, ada yang jadi polisi, ada yang jadi tentara, ada yang jadi dokter, ada yang jadi suster, ada yang jadi, yang penting nggak jadi pemulung ya, ada yang jadi apa lagi? Jadi-jadian misalnya. Ada yang jadi, dia akan selalu mengeluarkan sifat kebijaksanaannya dan sifat kebaikannya. Sebab apa? Sebab dia sudah berani maju. Di dalam apa? Di dalam melakukan kebaikan. Bisa dipahami? Bisa dipahami. Jadi kita disuruh maju untuk apa? Untuk melakukan sesuatu yang baik, yang bermanfaat untuk diri kita sendiri pribadi, dan untuk majmu'il ummah, dan untuk bangsa kita. Karena apa? Karena kalian semua ini adalah calon generasi muda, calon paham? Paham tuh? Bisa dipahami? Nah, jadi maksud dari omongan tersebut seperti itu. Biasa kalau perkataan susunan kalimat profesor itu agak susah loh, kemana ini kok artinya tidak jelas-jelas. Namanya profesor ya, semaunya sendiri ya. Wala yakunu dzalika. Nah, maka kata Syekh Mustafa Al-Gholain, tidak bisa ini semua terjadi, tidak bisa. Kamu pengen maju tapi kamu goblok, tidak bisa. Tapi kamu malas, tidak bisa. Pengen jadi dokter, disuruh tugas sama gurunya ya, nanti kamu ini praktek ini, resepnya ini, tapi dia nggak mau ngapalin, nggak mau ngapal, males, nggak ada semangat, nggak ada pengorbanan. Mana bisa boro-boro ya, boro-boro, tahu ngerti boro-boro? Apa lah bahasa Inggrisnya? Boro-boro, tahu boro-boro? Apa? Nah itulah ya. Boro-boro untuk dirinya sendiri saja tidak bisa, apalagi untuk orang lain. Wabadli judi, dan kita ingin menjadi orang-orang yang memiliki kemajuan dengan kebaikan dan kemanfaatan, itu harus dengan suatu yang apa tadi? Harus dengan ikdam, harus dengan keberanian, kemajuan, kesemangatan, dan penuh dengan pengorbanan. Harus dilawan malas. Pengen pintar, saya pengen hafal Quran, saya pengen bisa ngaji, bisa tajwid, bisa ngartikan kitab. Semangat dari sekarang. Untuk apa? Nah, nanti dijelaskan. Untuk apa katanya? Untuk suatu kalian menjadi pemimpin nanti, kalian akan menjadi dariatan, penyelamat untuk bangsa, dan tabungan untuk kalian kalau menjadi tua. Paham? Nah, makanya pernah saya ini berpikir begini, untuk apa ya hidup lama-lama kalau ujung-ujungnya hidup 1000 tahun, lama enggak? Lama, tapi ujung-ujungnya mati. Hidup 200 tahun, tapi ujung-ujungnya mati. Hidup seumur dunia, dari zaman sekarang sampai kiamat, panjang dah. Panjang kan? Panjang banget orang ini. Nggak tahu lagi, sudah mukanya sampai nggak kelihatan lagi mungkin. Tapi ujung-ujungnya mati. Nah, sekarang pertanyaannya, mau cari hidup apa? Ayo, apa? Ayo. Hah? Sekarang pilih cari hidup atau hidup cari hidup,
Hidup cari hidup, hidup untuk mati, mati biar hidup. Pilih mana? Sekarang pertanyaan begitu, pilih mana? Hidup cari hidup, hidup untuk mati, mati biar pilih mana? Maksudnya tahu enggak? Catat ya, PR ini untuk kalian. Tanya ke ustazahnya nanti. Hidup cari hidup. Ya, hidup cari hidup. Hidup untuk mati, mati biar hidup. Cari ya, cari. Sekarang pertanyaannya itu. Tadi kan gimana ya? Untuk apa hidup lama-lama tapi kalau ujung-ujungnya mati? Karena kita di dunia ini berjalan. Kata Nabi juga kan, orang di dunia ini seperti halnya orang yang menyeberangi satu jalan. Pasti sampai, ujung-ujungnya sampai. Maka kata Al-Imam, kata sahabat Abu Bakar Siddiq, tahu sahabat Abu Bakar Siddiq yang pendamping Rasulullah, khalifatul pertama, ya, Sayyidina Abu Bakar Siddiq setelah Rasulullah kan beliau bilang apa? Man dakhala al-qabr bilazzat faka'annama raqibas safinah raqibal bahr bila safinah. Barang siapa yang masuk ke dalam alam kubur tanpa membawa bekal, apa bekalnya? Ilmu, kebaikan, kemanfaatan, bima ya'udu an nafsihi, yang bermanfaat untuk dirinya atau untuk umat atau untuk bangsa atau untuk pasien atau untuk masyarakat. Faka'an nama orang yang tidak memiliki bekal semasa hidupnya sama sekali, ketika dia meninggal, faka'an nama raqibas bahr bila safinah, seakan-akan dia nyeberangi lautan, laut lepas. Tahu laut lepas? Samudra, menyeberangi samudra itu tanpa menggunakan apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Selamat dimakan ikan hiu. Selamat paling nanti ditunggu ditarik nelayan, nyangkut di jaring nelayan. Selamat. Enggak itulah pengibaratan orang yang tidak ada kebaikan sama sekali semasa hidupnya. Makanya di dunia ini perhatikan, kalian kan sudah besar semua nih, yang besar depan ini ya. Sudah kelas berapa? SMA kelas 1. Besar badannya loh. Di dunia ini lika-liku hidup. Lika-liku hidup. Dari lahir, TK, PAUD, SD, SMA, SMP. SMP, SM. Habis itu terus S 1, 2, 3, teler, terus lagi tungtung, potong, terus ya, lika-liku hidup. Nah, lika-liku ini akan kalian lewati sedikit. Pas belok sini ketemu orang jelek, belok sini ketemu orang cantik, ke sini tambah buruk, ke sini tambah jelek. Loh, kok gini? Lika-liku cantik, ganteng semua misalnya. Lika-liku itu bukan itu maksudnya. Lika-liku itu perjalanan hidup selama di dunia. Jadi kata saya Mustafa tadi, orang yang berjalan di atas muka bumi yang harus memberikan kemanfaatan.
Nah, orang tersebut tidak bisa selamat melewati rintangan di dunia ini kecuali megang tiga. Apa